Jua-jua. Jua-jua ini dari mana ini? Jua-jua Karo ya. Horas menjua-jua itu dari Karo. Sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang berasal dari Sumatera Utara. Ya mungkin baru pertama kali ada Bapak yang baru hadir juga. Saya kira terima kasih sekali lagi untuk boleh hadir di sini. Saya kira teman-teman yang lain sudah sangat sering dan tidak asing menjadi bagian dari persaudaraan dengan Immanuel. And also Kay and George, thank you for coming, worship together with us here. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, cerita tentang Sakeus saya kira sudah kita kenal sejak kita masih anak-anak. Kita sudah sangat sering mendengar cerita tentang Sakeus. We always hear the story that the short guy or the little guy who climbed up the tree to see Jesus. Where is Jesus? Dia cari mana ini Tuhan Yesus. Climb the tree and then cari mana Tuhan Yesus. Dan ini menarik, kita selalu mendengar cerita ini. And today we hear again about the story. Kita kembali lagi mendengar cerita tentang Sakeus ini. I want to start this sermon with two questions. The first thing, why was Sakeus so motivated to see or to meet with Jesus? Jadi saya tertegun ketika membaca ini. Kenapa ya Sakeus kok sangat termotivasi, so motivated to see Jesus? Ingin sekali berjumpa dengan Yesus, ingin sekali melihat, berjumpa dengan Yesus. Dan untuk itu segala hal, segala cara ia lakukan, bahkan sampai ia memanjat pohon, climb up the tree. Apakah karena dia hanya ingin melihat Yesus kemudian memanjat pohon, atau hanya ingin tahu, just curiosity, hanya ingin tahu siapa Yesus, mau tahu tentang apa? He just want to know about Jesus' reputation as a teacher who drew crowds and miracles he approached him, or he want to know about Jesus was also highly controversial. Is it the reason to see Jesus? Apakah hanya itu, melihat Yesus yang kontroversial, atau dia yang sudah menyembuhkan, atau dia yang dikerumuni oleh orang banyak? Is it the reason to see Jesus? Apakah hanya itu alasan Sakeus untuk melihat Yesus? I thought that is the simple reasons about why Sakeus so motivated to see Jesus. Saya kira alasan itu menjadi sangat sederhana bagi orang yang terpandang seperti Sakeus. You know, he's a rich man, maybe a government officer. Dia orang yang sangat kaya juga, terpandang terlepas dari latar belakangnya seperti apa. Tapi dia naik ke atas pohon. He climb up the tree. It's unusual behavior. Ini tidak biasa dilakukan orang yang terpandang, yang hebat kedudukannya, hanya mau lihat Yesus kemudian harus naik ke atas pohon. Unusual behavior. Saya kira the main reasons that why was Sakeus so motivated to see Jesus is really wanted change his life. Saya kira motivasi utama dari Sakeus ingin melihat Yesus, to see Jesus, to meet Jesus. He really wanted change in his life. Dia ingin mengubah hidupnya, dan dia tahu siapa yang mampu mengubah hidupnya yang sudah terlalu buruk itu, dan menurut dia itu adalah hanya Yesus yang dapat melakukannya. He know that just Jesus who can change his life to become a better life. Jadi dia tahu bahwa hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Motivasi utamanya adalah really wanted to change in his life. This is the main reason why Sakeus so motivated to see Jesus. The second question is,
why Jesus is so urgent. Kenapa tidak orang lain? Why not the other people? Kenapa tidak orang lain? Mengapa harus Yesus? Why Jesus is so urgent? If we look at the Bible, ini sangat menarik ketika kita melihat kembali ke Alkitab. What's the Bible say? When Jesus walked around and then he met Zacchaeus, he looked at the tree. Hey Zacchaeus, what are you doing? And what he said to Zacchaeus? Apa yang dia katakan kepada Zacchaeus? Zacchaeus, come down immediately. Kalau dalam bahasa saya, turun segera, cepat-cepat turun. Because I want to come to your house. Dan ini menarik, I must stay at your house. Bukan hanya datang, tetapi I must stay at your house today. Dan setelah ia sampai di rumah Zacchaeus, apa yang dia katakan selanjutnya? And when Jesus came into the Zacchaeus house, ini yang menjadi menarik. Dia katakan yang pertama, come down immediately. And the second thing he said that, Zacchaeus, today salvation has come to his house. Dua perkataan yang sangat menarik. Turun segera, dan yang kedua adalah Zacchaeus, today salvation has come to his house. It's very important words for us. Ini kata-kata yang menarik mengapa Yesus menjadi sangat penting. What was Jesus said, I thought that is very important to understanding about why was Jesus is so urgent. Dua kata ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Yesus ketika berjumpa dengan Zacchaeus melalui dua kata ini, sebenarnya dia langsung berjumpa dengan hati dari Zacchaeus. Dia bukan berjumpa hanya dengan pribadi Zacchaeus yang punya latar belakang yang buruk di mata masyarakat, tetapi dia berjumpa dengan terlebih lagi dengan hati Zacchaeus. Because when Jesus met Zacchaeus, he immediately met with Zacchaeus' heart. He did not meet with Zacchaeus in person who had a bad personal background. He met with Zacchaeus. Itulah sebabnya mengapa Yesus menjadi sangat penting. Why Jesus is so urgent? Because Jesus met Zacchaeus langsung kepada hatinya. Keinginan Zacchaeus untuk mengubah hidupnya. So I have two reflection. We have two reflection today. Ada dua hal. The first, want to change our life for a better life. And the second is, and to whom we can refer our life to better life. Of course, to Jesus. Ada dua hal yang menarik dalam refleksi kita hari ini, yaitu keinginan untuk mengubah sesuatu menjadi selalu lebih baik. Dan yang menarik dalam konteks Zacchaeus, Yesus adalah tokoh atau menjadi rujukan untuk menjadi hidup yang lebih baik. Hari ini dalam suasana nuansa Sumatera Utara, refleksi tentang dua hal ini ingin saya perlihatkan dalam satu lagu yang sangat menarik. Ini orang-orang Batak mungkin kalau mendengar lagu ini mungkin bukan sedih tapi kembali merasakan pengalaman-pengalaman pribadi. I want to share you about one Batak songs. These songs have story about parents who pray for their children or their child because their child or their children went too far away to study. Ini seperti Pak Rahmat nih, ngantar anaknya sekolah. And as parents are very sad because there are no enough children. But the parents are willing to let their child or children go far away to study. These parents always pray to their children succeed in education. And bagi saya sangat menarik in the last song ada satu kalimat yang sangat menarik. Coba perhatikan. In the song I like to for the last message from the parent to their children was succeeded, and they said, "Children, you must pray for each other
and support one another. Anak-anakku, kalau kamu sudah berhasil, jangan lupa berdoa dan menopang satu dengan yang lainnya. Coba dengarkan lagu ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak, tapi sudah ada terjemahannya. Nanti kita akan refleksikan tentang itu. Minta tolong Pak Arge. Volumenya diangkat sedikit atau dicek. Dari Toba, North Sumatra. Siapa yang dikirim sekolah ke sini? Perhatikan kata-kata.
Anak Naburucu. Saya kira sangat menyentuh ya bagi sebagian kita yang ada di sini yang jauh atau yang pernah punya pengalaman menyekolahkan anak-anak dengan luar biasa, dengan kerja keras, dengan air mata. Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan berdoa dengan sungguh-sungguh itu seperti keinginan Zakheus untuk mengubah kehidupannya. According to the song, parents who wants to send their children and pray earnestly, it's like Zacchaeus who want to change his life, sacrificial and full of the tears. Itu sama seperti Zakheus yang tidak mudah untuk melewati kerumunan orang banyak, bahkan dia harus mengorbankan status sosialnya sebagai orang yang berada dengan naik dan memanjat pohon. Like Zacchaeus, it's not easy to get through the crowd. Even he had to sacrifice his social status as a person who was with the climber, the tree. Nggak gampang. Kadang-kadang harga diri juga harus dikorbankan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengubah kehidupan menjadi lebih baik selalu membutuhkan pengorbanan. Bahkan mungkin sampai kehilangan harga diri seperti Zakheus. Tapi seperti Zakheus yang begitu yakin akan berjumpa dengan Yesus ketika dia berusaha dengan keras naik ke atas pohon, itu juga sama seperti para orang tua yang begitu yakin anaknya akan berhasil dalam pendidikan karena mereka juga berusaha keras dan menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, nasihat orang tua kepada anaknya yang sudah berhasil, saya katakan tadi, saling mendoakan dan menopanglah kamu, saling mendoakan dan saling menopanglah kamu satu dengan yang lain. Ini nasihat keselamatan, nasihat untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan. Tidakkah ini juga yang dikatakan Yesus kepada Zakheus? Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Dan ketika ia tiba di rumah Zakheus, Yesus mengatakan, keselamatan terjadi atas rumah ini sekarang, dan damai sejahtera bagi Zakheus dan seisi rumah. Dan bukankah itu juga yang dikehendaki dan dikatakan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah berhasil, yaitu perkataan keselamatan dan damai sejahtera. Berdoalah nak, dan saling menopanglah kamu satu dengan yang lain. I know to change life for the better is not easy. But if we look to at the Zacchaeus, he was so sure would meet with Jesus, and he believed his encounter with Jesus will change his life. He tried hard to meet Jesus because he knew his life would change for the better. It's the same with the parents who are sure their children will succeed. That's why they work hard and always rise their prayers to God. And finally, what Jesus said about the salvation to Zacchaeus and all in his house, and suggestions to prayer and support each other for the parents, are words of peace and joy. Tetaplah memiliki kerinduan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dalam segala hal. Jangan lupakan, nyatakanlah damai sejahtera ketika keberhasilan itu ada dalam kehidupan kita. Jika kamu dan seisi rumahmu telah selamat, jika kamu dan seisi rumahmu telah mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik, jika kamu sebagai pribadi telah menerima berkat yang berkelimpahan, jika kita semua hari ini ada di sini dalam berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan, nyatakanlah damai
sejahtera bagi semua orang. Ada keselamatan dalam rumah ini. Berdoa dan saling menopanglah kamu satu dengan yang lain. Itu semua kata-kata berkat dan damai sejahtera. Selamat tetap memiliki keinginan untuk memperbaharui kehidupan yang lebih baik dan menerima, bahkan memberi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Satu dua bagi kita. Stand in silence for us. Mari kita berdiri bersama-sama dan stand together the vision of our faith. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan berdasar pengumuman iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita mengaji doa syafaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, keselamatan ada dalam hidup kami. Engkau menumpang, Engkau tinggal, Engkau ada bersama-sama dalam hidup kami. Hari ini keselamatan turun atas kami. Hari ini keselamatan turun atas anak-anak kami. Hari ini keselamatan turun atas orang tua kami. Hari ini keselamatan turun atas saudara-saudara kami. Hari ini keselamatan turun bagi semua orang yang mungkin membenci kami. Hari ini keselamatan turun bagi semua orang yang ada, yang berada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua berkat Tuhan yang berkelimpahan bagi kami hari ini. Atas firman di mana ketika kami mengingat kata-kata dari firman Tuhan dari Yesus kepada Sakius, tapi juga dari orang tua kepada anak-anaknya. Bapa memberkati kami semua. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa untuk Oma Will yang tetap dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang koma. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi keluarga mereka, bagi pribadi Oma Will. Kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam setiap hal yang Kau rancangkan dalam kehidupan hamba. Bapak, Engkau memberkati juga Oma Isya yang mempersiapkan perjalanan untuk berangkat ke Indonesia bersama keluarga besar yang ada di Amerika. Tuhan berkati mereka dengan kasih sayang Tuhan. Bapak, Engkau memberkati semua orang yang